Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan Ibu Nita Dewi Puspita Ningrum Sarjana Pendidikan. Hari ini Bu Nita akan mengajak kalian kembali ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK MAK kelas 10 semester 1. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sistem politik, pengertiannya, negara-negara. Nah, kalian sudah lebih paham bukan? Sekarang kita di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam sistem politik. Kemarin juga sudah Bu Nita sampaikan tujuan pembelajarannya. Ada 4. Nah, sekarang langsung kita masuk saja ke komponen selanjutnya. Dalam sistem politik itu ada 2 pelaku utama. Yang pertama adalah suprastruktur politik, yang kedua adalah infrastruktur politik. Baik, mari kita ke suprastruktur politik terlebih dahulu. Suprastruktur politik, siapa sih suprastruktur politik itu? Supra itu biasanya pengertiannya adalah besar, super. Nah, kita lihat anggota-anggotanya adalah, wah ini gedung ya, ada gedung presiden, ada gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta, ada MPR, DPR, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Berarti, apakah kalian sudah bisa merangkai siapakah suprastruktur politik itu? Atau siapakah pelaku sistem politik yang berada di golongan suprastruktur politik? Suprastruktur politik merupakan lembaga formal dalam pemerintahan sebagai alat kelengkapan sistem bernegara yang wewenangnya berpengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bernegara. Itu artinya sama pelaku sistem politik tingkat atas, yaitu lembaga-lembaga negara. Berarti suprastruktur politik adalah lembaga formal dalam pemerintahan sebagai alat kelengkapan sistem bernegara atau bisa disebut sebagai lembaga-lembaga negara. Oke, lanjut. Suprastruktur politik mempunyai beberapa fungsi. 1. Membuat undang-undang. Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dijalankan oleh lembaga legislatif. Siapakah lembaga legislatif itu? Tadi coba gambar-gambar sudah Bu Nita sampaikan di depan. Yang kedua, melaksanakan undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan seluruh jajarannya. Yang ketiga, mengadili pelaksanaan undang-undang. Fungsi yang ketiga ini dijalankan oleh Badan Peradilan. Lalu kita lanjut suprastruktur politik di Indonesia. Secara umum, suprastruktur politik di Indonesia merupakan tata susunan kelembagaan politik dalam pemerintahan Indonesia. Tata susunan kelembagaan politik tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan mencakup hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945, antara lain lembaga MPR, DPR, DPD, Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tadi adalah suprastruktur politik yang anggotanya berasal dari lembaga-lembaga negara Indonesia. Kita lanjut sekarang yang kedua, infrastruktur politik. Siapa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Wah, ini gambar apa? Ini ada partai politik. Ini adalah gambar-gambar simbol partai politik yang ada di Indonesia. Lalu ada lagi kelompok kepentingan. Mereka punya kepentingan atas segala aksinya. Ini ada kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui aktivitasnya juga. Ada komunikasi politik, lalu ada media massa, lalu ada tokoh politik, dan ada sistem politik di dalamnya. Ini sama seperti komunikasi politik melalui seluruh media massa, baik itu media massa Twitter, Facebook, YouTube, sama seperti ini lewat televisi. Kalau ini lebih ke sosmed, sosial media. Nah, sudah ada gambaran kah? Berarti apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah lembaga politik yang sifatnya tidak resmi, berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik, tapi kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Nah, itu tadi pertemuan kedua kita membahas tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Lalu, komponen selanjutnya dari infrastruktur politik adalah seperti gambar tadi, ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, ada juga alat komunikasi politik, ada tokoh politik. Fungsi infrastruktur politik, yaitu untuk sarana pendidikan politik, mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat, adanya agregasi kepentingan, adanya seleksi kepemimpinan. Perkembangan infrastruktur politik di Indonesia itu ada 4 periode. Masa prakemerdekaan, ada masa pasca kemerdekaan, ada masa Orde Baru, dan ada masa reformasi. Lalu, komunikasi politik itu apa sih? Komunikasi itu upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Komunikasi politik antara suprastruktur dan infrastruktur politik itu dalam hal apa aja? Yang pertama, mereka komunikasi menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan. Yang kedua, komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dari rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk mengimplementasikan hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan, maupun integrasi politik. Yang ketiga, komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara. Yang keempat, komunikasi menjalankan peran memberikan ancaman untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan. Yang kelima, komunikasi mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan
sehingga mencapai tingkat homogenitas kesamaan nilai yang relatif tinggi. Keenam, komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik. Demikian anak-anak, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Tadi sudah lebih banyak kalian bisa mengetahui siapa supra dan siapa itu infrastruktur politik. Terima kasih, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.